kemampuan secara finansial satu, yang satu lagi hasrat. Nah, ini dua ini alat ukur dalam pernikahan. Hukum nikah bergantung kepada dua ini. Tapi nanti bisa fleksibel. Ada orang bisa makruh, bisa sampai haram di dalam menikah. Jika dia meyakini secara ekonomi dapat menzolimi anak gadis orang, dan dia juga secara hasrat tidak begitu kuat dorongannya, maka itu bisa jatuh kepada makruh, bahkan bisa jatuh kepada haram. Nah, jadi sebenarnya bukan kuliah atau tak kuliah menentukan orang sudah harus nikah atau belum. Jadi dua ini tolak ukurnya, hasrat satu, dan satu lagi kemampuan dalam finansial. hal ini kembali kepada kita masing-masing ya. Jadi niatnya kita manggil apa gitu. Nah, kalau misalnya kamu seperti ibuku, ya iyalah, itu sudah zihar itu. Tapi kalau lafaz ummi kan sudah jadi ini ya, sudah jadi apa namanya, budaya kita, artinya sudah jadi mengadopsi bahasa namanya kan. Sehingga maknanya tidak seperti manggil ibuku, bukan, tapi panggilan. Lalu berdiri seorang perempuan, kok kamu membatasi apa yang Allah tidak batasi? Mendengar itu kata Umar bin Khattab, benar si perempuan itu salah si Umar, katanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan jasa sudah bisa dijadikan mahar. Jasa itu apa? Ngajarin Quran kayak dia, kayak jasa. Itu saja bisa dijadikan mahar. Itu hadis tidak bisa kita pungkiri bahwa hadis itu ada, bahwa nasab itu bukan di luar nikah, tapi nasab itu lahir di dalam pernikahan. Memang pertama di sini ada aspek sosial, ada aspek hukum. Aspek sosialnya, perempuan ini perlu dijaga aibnya, jangan sampai orang tahu bahwa dia menikah melakukan perbuatan zina di luar nikah. Maka cara yang paling cepat untuk menutup aib itu adalah bagaimana perempuan ini lagi hamil itu cepat-cepat dinikahkan. Maka orang yang paling bertanggung jawab untuk itu adalah tentu saja yang menghamili dia, begitu ya. Tapi kan tidak mesti itu, orang lain pun tak jadi masalah ya. Nah, yang jadi masalah yang paling besar di tengah masyarakat itu adalah tentang nasab si bayi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 66666666. Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tadi masalah apa yang dimaksud dengan rahim di sini ya. Jadi silaturahim itu kalau terjemahan bahasa kitanya menghubungkan hubungan baik kepada orang-orang yang satu rahim dengan kita. Satu rahim yang dimaksud adalah orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, sepupu kita, paman kita, tante kita dan segala macam. Dan sebenarnya istilah silaturahim itu memang untuk itu. Adapun silaturahim dengan istilah kita itu memang cocoknya lebih istilah lain ukhuwah lah, memperkuat persaudaraan gitu ya, sesama muslim. Tapi kita kan istilah itu udah kita guna tuh sehari-hari, ada buka puasa teman-teman kita bilang silaturahim. Sebenarnya silaturahim itu istilahnya khusus hanya untuk orang-orang yang punya kekerabatan. Dan pembahasan ini adalah kekerabatan kekeluargaan. Jadi memutuskan tali silaturahim itu maksudnya misalkan punya hubungan baik dengan family, punya hubungan buruk dengan family, dengan kerabat. Misalkan bertengkar dengan paman,
atau berkelahi dengan adik kakak, ipar adik kakak dan segala macam, orang yang punya kekerabatan dengan kita, buruk hubungan kita dengan dia, maka itu sama artinya dengan terputusnya tali silaturahim. Menghubungkan tali silaturahim maksudnya adalah sering berkomunikasi, sering membantu, sering berbuat baik kepada kerabat-kerabat dekat, itu disebut dengan silaturahim. Yang dimaksud di sini dapat merusak hubungan keluarga jika ada orang mempertahankan pertengkaran dia dengan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dia. Itu yang tidak dibolehkan. Artinya pertengkaran kita dengan kerabat itu bisa saja terjadi, tapi tak boleh itu dipelihara. Kalau dipelihara berarti memutuskan tali silaturahim. Pertanyaan kedua tadi itu kasuistik nampaknya. Jadi begini ya, ada orang yang asal jumpa sama kita mau mengutang aja baru berjumpa gitu. Kalau tak ada keperluan tak jumpa. Ya saya tidak tahu apakah yang dimaksud nanti saudara atau tidak saudara gitu ya. Jadi tentu berbeda cara kita memperlakukan orang yang bukan saudara tidak saudara. Masalah hutang dengan silaturahim itu masalah dua hal yang berbeda. Kalau orang hutang kita terus tinggal kita bilang tak ada ya selesai urusan. Kalau memutuskan tali silaturahim ini kan lebih berbahaya daripada menolak memberikan hutang pada orang lain. Memutuskan tali silaturahim itu bisa nanti merusak iman kita. Jadi kalau ada orang minta hutang asal jumpa, mau ngutang aja baru jumpa, kita tinggal bilang tidak, tak perlu sampai memutuskan tali silaturahim. Dicarutin pula dulu orang itu supaya dia jangan ngutang lagi sama kita, kan tak mesti sampai begitu. Cukup bilang tidak ada, selesai urusan. Kenapa pula sampai harus memutuskan tali silaturahim? Memutuskan silaturahim menghilangkan hidup, dan bahkan bahayanya kata Rasulullah yadkhulul jannah qati, tak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi apapun dia memanfaatkan kita, ada kita beri. Memang orang harus memanfaatkan kita, dalam Islam begitu. Sebisa mungkin kalau kita bermanfaat orang lain, berikan manfaat itu kepada orang lain. Meskipun dia sama kita itu cuma mau dapat manfaat aja, tetap kasih. Tapi kalau seandainya ada orang sudah berniat buruk dan segala macam, kita hindari, dan kita tidak mampu, tidak perlu sampai memutuskan tali silaturahim. Ada yang ada dalam kitab usul fikih, misalkan tanqihul manat, itu mencari ilat. Mencari ilat itu kalau bahasa kitanya, bahasa hukumnya bagaimana mencari delik hukum. Ada masalah berarti ada hukum. Dan itu tak kita panjang lebarkan di sini karena memang kajiannya panjang di dalam usul fikih. Tapi yang dimaksud di situ adalah metode di dalam menentukan sesuatu dalam Islam, dalam beristidlal dan beristinbat. Dalam beristidlal itu kita mesti tahu delik hukumnya apa. Misalkan begini, narkoba, sabu-sabu misalkan. Sabu-sabu itu apa yang dimana kita menghukumkan sabu-sabu, menghukumkan sabu-sabu itu dicarilah, oh dia itu penyebabnya adalah karena memabukkan. Mencari alasan hukum itu disebut dengan tanqihul manad. Jadi itu dalam usul fikih yang sebenarnya disebutkan di sini tidak esensial untuk jadi pembahasan. Nanti kan kita lebar di dalam bab usul fikih. Baik, clear. Pertanyaan pertama, penanya berikutnya silakan. Tadi, silakan Akhi. Yang ibu-ibu ada bertanya? Oke, habis ini langsung saya kasih sama ibu-ibu di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jepri Hasibuan. Saya masih mahasiswa di UIR, dari UIR. Mana? UIR. Wir. Ya. Baik. Mungkin untuk pertanyaan pertama terkait dengan kewajiban mahar bagi seorang laki-laki atau seorang suami. Jadi kan Ustadz, seorang suami atau seorang laki-laki itu wajib hukumnya memberikan mahar kepada seorang istri. Ini yang diwajibkan memberikan mahar seorang suami, bukan seorang bapak. Seperti itu kan. Jadi di daerah kami, tradisi di kampung saya pribadi, ketika ada seorang anak menikah, karena seorang anak ini dia belum punya pendapatan, belum punya apa-apa, jadi untuk mahar istrinya itu bapaknya yang memberikan seperti itu. Misal kalau di daerah kami kebiasaan mahar orang
uang dan juga sawit, tanah, tapi yang udah ada sawit seperti itu. Jadi mahar dari istri ini nanti diambil dari tanah si bapak ini, uangnya juga dari uang si bapak ini. Jadi hukum mahar seperti ini gimana Ustadz? Apakah memang istri ini maharnya memang sah? Oh, istri kita, atau memang ini untuk bapak kita seperti itu? Soalnya kewajibannya kan seorang suami seperti itu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, hanya ini Ustadz, untuk meminta nasihat bagi pelajar seperti kami, apa yang harus kami lakukan untuk sekarang nih, wisuda dulu atau nikah dulu, atau nikah dulu baru wisuda? Itu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mewakili pertanyaan jomblo-jomblo nampaknya nih. Langsung aja dulu sebelum lupa nanti, karena waktu kita panjang. Silahkan Ustaz. Ustaz Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah mahar ya. Masalah mahar itu ijma' ulama tentang kewajiban membayar mahar. Hanya saja memang mahar ini sebenarnya kajiannya panjang tentang mahar. Nanti ada saatnya orang di mana harus bayar mahar misil, di mana nanti harus lain-lain. Jadi panjang sebenarnya pembahasan mahar. Dan mahar ini sebenarnya fleksibel dia. Bisa banyak, bisa sedikit, kadang ditentukan oleh keadaan, kadang ditentukan oleh budaya. Umar bin Khattab itu pernah berkhutbah lalu memutuskan bahwa tidak boleh mahar besar-besar, harus kecil bayar mahar, karena banyaknya laki-laki yang sulit untuk menikah gara-gara itu. Lalu berdiri seorang perempuan, kok kamu membatasi apa yang Allah tidak batasi? Mendengar itu kata Umar bin Khattab, benar si perempuan itu, salah si Umar, katanya. Ini keleluasaan hati seorang Umar. Jadi kalau masalah tadi seperti yang dibilang Ustaz Harib, di Arab itu memang banyak orang-orang yang kesulitan untuk membayar mahar, dan sehingga orang tua di Mesir itu dari kecil anak laki-lakinya itu sudah dia tabung uang untuk membelikan syaqah. Syaqah itu kalau bahasa kitanya apartemen. Karena laki-laki kalau mau nikah itu harus punya apartemen, nanti pas akad nikah ganti nama ke nama perempuan. Dan itu menyebabkan orang yang ayahnya susah, menyebabkan dia usia tua baru bisa menikah. Kecuali ayahnya punya usaha, dia nabung untuk anaknya dan segala macam. Dan itu kan problem sebenarnya. Mahar besar, akhirnya nikah sulit, perzinahan terjadi. Padahal beberapa negara hari ini bahkan membolehkan nikah misyar. Nikah misyar itu nikah di mana seorang perempuan sudah punya kesepakatan dengan suaminya, tidak usah lagi kasih nafkah dia, yang penting dia dijadikan istri. Jadi dapat status saja jadilah. Kenapa? Karena tadi disebutkan tadi angka perempuan banyak betul. Banyak laki-laki yang tak berani untuk berpoligami. Bukan dia nak mau, dia mau tapi duitnya tidak ada untuk menafkahi. Nunjuknya ke saya. Sorry. Karena tangan ini suka kali begini. Karena dia tahu kemana arahnya. Jadi praktik nikah misyar itu sebenarnya di Indonesia sudah terjadi. Karena memang tadi disebutkan, bahkan Buya Said Alawi sini menyebutkan, Said Muhammad menyebutkan, mau kita membiarkan perempuan-perempuan yang angkanya begitu banyak itu, kalau 1 banding 1 nikah laki perempuan, si suami punya istri cuma 1, berapa banyak perempuan yang harus menganggur? Pilihannya pertama, laki-laki tetap beristri 1 lalu membiarkan perempuan itu melongo, tak punya suami sepanjang hidup. Pilihan kedua, istri 1 dan perempuan itu menjajah-jajakan diri dia untuk mendapatkan kenikmatan daripada berumah tangga. Ustaz, ini jawaban seperti ini bukan karena kakak tak ada ya? Ya, itu bisa jadi saya leluasa karena kakak tidak ada. Maka pilihan satu-satunya adalah laki-laki harus berpoligami. Nah, salah satu problem besar poligami adalah mahar dan nafkah. Jadi sebenarnya yang boleh dimaharkan itu apa? Semua benda yang bisa dijual belikan bisa dijadikan mahar. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada perempuan menawarkan diri kepada Rasulullah lalu menawarkan kepada sahabat. Sahabat mau tapi mahar tidak ada. Kata Rasulullah, carilah apa yang ada di rumah. Setelah dicari bolak-balik, masa cincin besi pun tak ada, kata Rasulullah. Berapa harga cincin besi sekarang?
Artinya apa? Mahar itu tidak ada ukuran minimal dan ukuran maksimalnya. Asalkan barang yang bisa diperjualbelikan itu bisa dijadikan mahar. Bahkan sebagian ulama mengatakan jasa sudah bisa dijadikan mahar. Jasa itu apa? Ngajarin Quran kayak dia kayak jasa. Itu saja bisa dijadikan mahar. Tapi masa cincin besi yang harganya di bawah 50.000 tidak bisa kita belikan. Nah, lalu fenomenanya adalah ini kan martabat seorang laki-laki. Kalau dia keluarkan pakai uang dia, tentu martabat dia lebih besar dibandingkan dia mengeluarkan uang ayah dia. Tapi boleh nggak ayahnya membayarkan mahar? Cara yang paling aman adalah ayah kasih duit ke anak, anak suruh bayar mahar. Jangan ayahnya yang bayar mahar, ini mahar aku, ya bini dia jadi nanti akan nikah. Jadi cara yang betul itu adalah, nak, ini bapak punya sawit nih. Ya lah pak, nah sawitnya kau gunakanlah untuk mahar kau. Ya tidak masalah, karena akad pemberian dia ke anaknya udah selesai, hak kepemilikan. Lalu kepemilikan ini digunakan oleh anak untuk untuk menikah, dan itu selesai sebenarnya. Cuman kan ini masalahnya harga diri seorang laki-laki. Maka Rasulullah tidak memberatkan sahabat yang tidak mampu. Maka ada sahabat yang pakai sendal aja dia untuk maharnya. Nah, tapi janganlah sendal-sendal yang mahal, kan tentu sandal-sandal yang murah gitu ya. Cincin besi, sendal itu berapa nilainya? Tentu ada yang lebih murah, bahkan lebih dari itu. Maka upayakan kita yang membayar mahar sendiri. Maka sebenarnya masalahnya itu di mana? Masalahnya sekarang ini saya lihat anak muda ini lebay betul. Ditunjuknya oleh perempuan satu, sampai mati harus itu yang dinikahi. Tak mau yang lain, ditolak tetap itu juga yang dikejar. Padahal perempuan itu banyak berserak di jalan tuh. Bahasanya terlalu cinta begitu, tidak ada itu. Datangi perempuan, dek, abang mau nikah sama koko, mau enggak? Mau bang, ayo nikah kita jalin hubung rumah tangga yang baik. Kalau udah banyak ketek bengeknya, udahlah abang cari mudah aja dek, selesai urusan. Orang sekarang kan dipermainkan dengan perasaan-perasaan, akhirnya dia hilang harga diri dia oleh depan perempuan. Sebenarnya mudah saja. Ya macam Syabib ini kan belum nikah ini. Gak ada perempuan ini dia mau, tak mau, terlalu banyak minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Udahlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok sebelah rumahnya ada perempuan lain, datangi yang itu. Nah, sebenarnya Islam semudah itu, tapi kita yang menyulitkan hidup. Nah, jadi begitu ya. Yang kedua biasa Arif aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait apa ya pilihan ya? Apa tadi lulus kuliah dulu baru nikah atau kuliah dulu baru kuliah gitu. Baik, pertama memang nikah itu kan ini jadi ma'mur bihi syar'an wa marghubun fihi fitratan. Secara syariat ya diperintahkan. Kemudian secara fitrah memang itu disenangi. Enggak ada orang yang enggak senang nikah kan. Cuman tentu kita yang sebagai kita yang tahu masing-masing kita tahu kan, karena semua orang kan nggak punya tidak punya ini ya, tidak punya standar yang sama. Mungkin tidak semua orang yang ketika kuliah bisa menikah kemudian bisa bermanfaat nikah sebagai dia selesai kuliah dia kan sebagainya. Atau tidak begitu, ada yang misalnya fokus kuliah dulu baru setelah kuliah baru lulus kuliah baru menikah. Ini timbang masalah beda. Jadi itu kembali kepada kita masing-masing yang mengetahui kemampuan kita. Karena kan nanti bebannya banyak ya. Menikah itu beban sosial, beban beban keluarga ya, membina keluarga. Oleh karenanya kan pernah di itu ya. Misalnya Imam Bishr Al-Hafi, tokoh sufi besar nih zaman Muhammad. Beliau kan nggak menikah tuh. Muhadis besar sufi tapi nggak menikah. Orang bilang orang takjub kan, nggak menikah gitu. Sebentar, ada orang lagi, wajar dong dia begitu, karena dia nggak menikah. Sebentar Imam Ahmad menikah, fi baitihi arba'una iyalan. Di rumahnya ada 40 orang yang akan tanggungan dia. Tapi dia di tengah dia itu juga menulis, juga alim besar. Jadi memang kata beliau menikah itu tetap jadi hal yang mulia. Nah, sementara kan kalau apakah kita nikah dulu baru dalam belajar kita menikah atau setelah belajar kita menikah itu kembali kepada kita. Nah, saya dulu sudah ditemani istri saya sudah. Satu saya dulu sudah teman istri. Jadi sebelum sudah saya nikah dulu. Jadi enggak orang tua yang saya sudah istri. Baik, itu mungkin sudah bisa ini ya. Jadi memang tidak sama masing-masing orang untuk menentukan kebijakan itu, karena kan juga terkait dengan banyak hal, kemampuan juga.
Ya, kalau ada orang juga ketika kuliah dia sudah ada usaha kan, ada usaha sebagainya. Ada yang dia kuliah dia sudah punya perusahaan, gitu. Ada. Nah ini kan beda-beda masing orang. Ada juga dia tidak punya usaha tapi orang tuanya kaya. Ya udah dia pada kemana-mana udah nikah aja lah, nikah uang. Nah, itu. Ada juga begitu. Ini terpulang kepada kita masing-masing tergantung kemampuan kita. Baik demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambah sedikit dari aspek fikih ya. Sebenarnya tentang hukum baterai. Tes. Hidup lagi deh. Listen. Jadi mazhab Hanafi berbeda dengan mazhab Syafi'i tentang hukum menikah ini. Kalau mazhab Hanafi sebagaimana kita ketahui dia membedakan antara fardu dengan wajib ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i secara umum disebutkan orang menikah itu hukumnya 3, sunnah, mubah dan bisa jatuh kepada haram. Tapi ulama lain lebih fleksibel. Nikah itu bisa wajib, bisa nikah sunnah, nikah bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Nah, jadi begini, beda keadaan orang, berbeda hukum nikah. Setidaknya kalau kita lihat dari ulama-ulama ini, tolak ukur mereka 2 saja. Kemampuan secara finansial satu, yang satu lagi hasrat. Nah, ini 2 ini alat ukur dalam pernikahan. Hukum nikah bergantung kepada 2 ini. Kemampuan menafkahi ekonomi, secara ekonomi, dan kedua dari segi hasrat. Kalau dia mampu secara ekonomi dan dia sangat membutuhkan secara hasrat dan bisa terjerumus dalam perzinahan, ada ulama mengatakan ini sudah wajib nikah. Jika dia secara ekonomi belum mampu, biasa-biasa saja, lalu kemudian secara hasrat juga tidak begitu mendorong tapi ada hasrat, ini sunnah bagi dia untuk menikah. Ini lebih cenderung saya pakai mazhab Hanafi ya. Nah, tapi nanti bisa fleksibel. Ada orang bisa makruh, bisa sampai haram di dalam menikah. Jika dia meyakini secara ekonomi dapat menzalimi anak gadis orang, dan dia juga secara hasrat tidak begitu kuat dorongannya, maka itu bisa jatuh kepada makruh, bahkan bisa jatuh kepada haram. Nah, jadi sebenarnya bukan kuliah atau tak kuliah menentukan orang sudah harus nikah atau belum. Jadi 2 ini tolak ukurnya. Hasrat satu, dan satu lagi kemampuan finansial. Nah, itu saja kita semua berbeda-beda. Dulu teman saya di Mesir, sebelum berangkat ke Mesir itu berarti umurnya masih belasan tahun. Si laki-laki anak kiai, perempuan anak kiai dinikahi dulu, baru suruh berangkat ke Mesir karena ayahnya sanggup untuk membiayai hidup mereka di Mesir. Nah, jadi orang berbeda kondisi ini, berbeda hukum dalam pernikahan. Itu aspek fikihnya. Jadi siapa hukumnya apa, dia yang lebih tahu daripada orang lain. Gitu, Ustaz. Baik, makanya kan ada hadis Nabi itu, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Siapa yang sudah mampu, sudah sanggup, maka menikahlah. Maka teman-teman, anak yang ganteng aja banyak yang mau. Apalagi antum yang jelek-jelek ini. Itu balik ya. Anak yang jelek aja banyak yang mau, apalagi antum. Maka nikahlah yang mudah-mudahan nih. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, kita persilahkan. Ada yang bertanya? Oke, yang di belakang dulu. Akhwat dulu. Ladies first. Dia nanti nanyanya gimana berpoligami dengan baik, itu masalahnya, susah jawabnya. Dari dahinya tuh aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Syahriani, saya dari Sukajadi, dan saya dari komunitas Mispeta, Muslimah Penuh Cinta. Masya Allah, buku ini sepertinya isinya luar biasa yang dari Ustadz paparkan. Dan sepertinya kami dari Muslimah, sebelum memasuki gerbang pernikahan harus baca nih, harus paham buku ini. Dan kebetulan saya belum punya. Di sini Ustadz yang ingin saya tanyakan, setelah menikah, apapun yang seorang istri lakukan itu harus komunikasi atau izin dengan suaminya. Nah, apabila seorang wanita mempunyai kebiasaan sebelum menikah
berbagi misalnya ke rumah yatim atau pondok tahfiz dari hasil gajinya, apakah setelah menikah hal ini harus dikomunikasikan atau harus minta izin suami? Nah, satu lagi Ustadz, panggilan pasangan. Nah, setelah menikah, apakah boleh seorang istri memanggil suaminya itu abi, ayah, atau sebaliknya? Dari suami, apakah boleh memanggil istrinya dengan panggilan umi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti secara fikih Hanafi lebih menekankan ini karena beliau fakih ya, makanya sebut Hanafi dia. Juga beliau lebih cenderung masuk Hanafi nih. Kenapa? Baik, terkait zihar tadi ya, ada apa terkait indikasi zihar ya. Jadi memanggil abi, umi. Ini kan ada beberapa yang mengatakan ini kan indikasi zihar atau menyerupakan suami dengan istri dengan ibu kandung ya. Ini enggak, dalam hal ini kembali kepada kita masing-masing ya. Jadi niatnya kita manggil apa gitu. Nah, kalau misalnya kamu seperti ibuku ya iyalah. Itu sudah zihar itu. Tapi kalau lafaz ummi kan sudah jadi ini ya, sudah jadi apa namanya budaya kita, artinya sudah jadi mengadopsi bahasa namanya kan. Sehingga maknanya tidak seperti manggil ibuku, bukan, tapi panggilan ya papa kah, mama kah, itu tidak ada sedikit pun indikasi zihar. Ya, itu hanya kalau ada yang beranggapan begitu panjang dia interpretasinya gitu. Itu tidak zihar ya, tidak zihar. Bahkan sampai menempelkan nama sekalipun, nama suami pun ditempel, itu juga belum tentu zihar itu. Nah, kita kadang misalnya kan ada orang misalnya kan dia nama istrinya mungkin Fatimah, di samping namanya nama suaminya, itu juga tidak belum tentu zihar, belum tentu kalau niatnya untuk menjelaskan itu istri si anu, karena itu biasa di kita misalnya siapa namanya si Firdaus ya, Firdaus istrinya, itu udah masyhur itu bagi kita. Oh ternyata ini istri Pak Siano gitu. Jadi orang memahaminya itu nggak zihar. Nah, itu dia. Jadi memang kembali kepada niat masing-masing. Nah, tapi kalau lafaznya dindaku kamu seperti ibuku, nah, itu sudah zihar itu. Nah, baik itu mungkin terkait tadi yang memanggil ya. Jadi tidak ada masalah manggil umi pun ke istri kita, mama, apalagi itu tidak ada masalah. Itu tadi terkait apa tadi? Bekerja ya. Bersedekah dengan uang sendiri. Nah, pertama kalau karena itu milkiyah fardiyah ya. Jadi tadi Islam menjamin hak kepemilikan pribadi. Jadi istri dia punya wewenang kalau itu uang dia. Ya, kalau penghasilan dia, gaji dia digunakan untuk beli apapun tuh tidak ada masalah. Nah, beda kalau uang suami baru minta izin. Tapi kalau selama itu milkiyah ya, kepemilikan pribadi, itu Islam tidak ada sekat di situ. Artinya dia bebas membelanjakan uang itu seberapa dia mau, asalkan itu milik pribadinya. Nah, begitu Islam menjamin kepemilikan pribadi bagi seorang istri. Mungkin nanti secara fikih nanti Ustaz Nafi nambahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang harta istri itu ya milik istri dalam makna begini ya, jangan salah paham ya. Harta istri itu memang milik istri sepenuhnya dan suami tidak boleh memanfaatkan harta suami. Tapi jargon ini perlu saya luruskan. Si istri itu punya penghasilan
dia bersyarat dia boleh kerja jika dapat izin dari suami. Sekali suaminya bilang aku tidak suka kamu kerja lagi, haram penghasilannya. Maka kata ulama, meskipun si suami tidak boleh memakan harta istrinya sembarangan kecuali izin, tapi dia boleh mencabut izin itu kapanpun dia mau. Maka si istri dalam hal ini harus tarik ulur dengan suaminya. Dia harus membantu ekonomi suaminya dalam bentuk sebagai ucapan terima kasih izin itu diberi. Karena bagaimanapun istri yang bekerja pasti terkurangi hak suami. Saya contohkan, mungkin kakak belum menikah ya. Doakan cepat menikah. Jadi begini, misalkan saya contohkan, si istri pergi kerja setelah suaminya pergi kerja. Dan dia pulang dari tempat kerja sebelum suami pulang tempat kerja. Jadi tidak ada hak suami saya yang terkurangi. Ada. Keletihan atau kelelahan istri di siang hari itu berpengaruh pelayanan si istri kepada suami di malam hari. Secara tidak langsung itu mengurangi hak si suami. Betul tak? Stresnya istri di siang hari mempengaruhi pelayanan dia di malam hari. Itu tidak bisa dipungkiri. Maka akan, kalau dibilang tidak ada hak suami saya yang saya kurangi, Ustaz, pasti ada hak yang terkurangi. Maka di situ ada hak si suami. Jadi saya pengen luruskan ketika orang mengatakan harta istri, harta suami, harta istri. Ini mau saya luruskan. Ini jangan disalahpahami, jangan ditelan bulat-bulat begitu ya. Dari segi aspek pengelolaannya memang si istri punya hak penuh 100%. Dari segi kewewenangan untuk mengelola uang. Tapi dari segi adab, dari segi takdib, dia harus izin mengeluarkan sesuatu yang dalam jumlah besar. Kenapa? Di situ bukan si suami menghalangi karena dia pengen punya uang, tapi semua tasarruf seorang istri, semua tindak tanduk, baik urusan membelanjakan harta ataupun apapun, itu wajib dalam kontrol suami. Nanti suami akan memutuskan yang dia keluarkan ini bagus atau enggak. Bukan menghalangi karena dia butuh uang itu, tapi dia pengen melihat maslahat atau enggak untuk istrinya jika uang ini dikeluarkan. Maka untuk perkara kecil yang sifatnya uruf, enggak perlu izin lagi. Udah ma'ruf lah, masa cabai di 1 kilo pun izin suami, telepon suami pula dulu, bang abang adik mau beli cabai 1 kilo nih, izin nggak abang? Kan nggak mungkin. Tapi kalau untuk perkara-perkara besar dan suaminya harus menimbang dulu, itu bagus entah untuk istrinya sebelum dia izinkan istrinya membeli itu. Maka segala hal termasuk kerjanya istri di tempat kerja, si suami itu sebelum dia memberi izin dia mesti analisa dulu tempat kerja si istrinya. Ada ikhtilat nggak di situ sebelum dia memberi izin? Jangan-jangan istrinya nanti akan sering keluar kota bersama bosnya berduaan. Tentu itu harus dicari tahu dulu oleh suaminya sebelum suaminya memberikan izin kerja. Dan kalau memang terjadi di tengah hari, nanti di kemudian hari tidak sesuai dengan kesepakatan awal, si suami berhak untuk mengambil kembali izin daripada kerja istri itu. Maka kerja istri di bawah kontrol langsung seorang suami dan harus sering-sering dikontrol. Harus dilihat di tempat kerjanya, jangan terjadi fitnah dan segala macam. Yang kedua tadi perlu direspon lagi. Masalah apa tadi? Oh, panggil Umi ya. Itu di samping di situ ada adab, di samping di situ juga ada uruf lah. Uruf kita berbeda. Di setiap daerah beda uruf. Nanti orang Medan punya uruf sendiri dalam cara memanggil suami dan istri. Nanti di Arab beda pula urufnya lagi. Adapun memanggil abi dan umi, sebenarnya ini untuk takdib kepada anak-anaknya. Itu boleh. Jangan sampai nanti anaknya memanggil ayahnya suamiku. Nanti suaminya bilang sayang, dibilang istrinya. Datang anaknya manggil sayang pula ke mamanya. Nah, ini dalam bab takdib itu boleh. Apalagi dia punya anak kecil-kecil, maka anak itu kan dia nggak ngerti apa-apa, maka dia perlu. Tapi jangan pula masih pacaran aja udah babi umi, itu yang tak beres itu. Belum lagi nikah udah babi umi ya. Nah, itu yang kadang kita luar batas kemampuan kita untuk menalarnya itu. Oke, baik. Itu penjelasan dari guru kita. Waktu kita masih panjang, teman-teman yang ingin bertanya. Satu lagi. Masya Allah. Satu pertanyaan. Silahkan, ada yang bertanya? Tidak ada? Ada. Oh, sebelum Ustaz Khairuddin, ada yang lain? Beliau tahan-tahanlah dulu. Masya Allah. Silahkan, Pak. Waalaikumsalam. Satu dulu. Langsung aja, Pak. Langsung aja. Mudah-mudahan waktu kita terkejar. Bertanya. Baik. Berapa tadi Pak?
30 orang. Baik, satu lagi. Kasihan Ustaz Khairuddin. Silakan Ustaz Khairuddin. Baik Pak, saya jawabnya Bapak ini dulu. Waktu PNS mulai banyak gajinya itu tahun berapa itu Zulkarnain? Jadi dicatatlah dalam penelitian, ternyata setelah PNS ini punya gaji besar, guru-guru yang perempuan, yang SD segala macam punya gaji besar, meningkatlah angka perceraian di Indonesia. Yang sebelumnya angka perceraian itu tak sebesar itu. Sehingga setelah diteliti, banyak perempuan ini bercerai setelah tingkat ekonominya mapan. Mungkin banyak, dan saya pernah menangani kasus perempuan mengadu, dia tak berani cerai gara-gara takut tidak ada yang menafkahi dia setelah dia cerai. Dan Buya Said Muhammad menyebutkan salah satu akhtar ataupun bahayanya perempuan bekerja itu sebenarnya di sini salah satunya. Perempuan itu tarafu' minar rijal. Sebenarnya indikasi itu bisa dilihat. Kalau perempuan tarafu' minar rijal berarti dia sudah nusyush. Kalau dari awal sebenarnya penanganannya mesti sudah ada Pak. Kalau seandainya sudah ada indikasi bahwa perempuan ini sudah merasa lebih dengan ekonominya. Nah sebenarnya dari awal itu mestinya sudah ditangani. Yang kedua, Said Muhammad tadi dari awal sudah saya bacakan bahwa solusi yang dia berikan kepada kita dari awal pernikahan, si istri itu diajarkan untuk qanaah hidupnya. Itu jalan keluar satu-satunya. Karena banyak perceraian itu seperti yang Bapak sebutkan tadi, ya, banyak perceraian itu terjadi di negara kita karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi bukan kesulitan ekonomi saja, tapi masalah perempuan punya kemapanan ekonomi yang banyak. Karena perempuan begitu punya kemapanan ekonomi, masalah sedikit suaminya dia buang suaminya. Apalagi suaminya tidak punya penghasilan yang bagus. Nah, maka dari awal itu sudah diantisipasi. Bagaimana mengantisipasinya? Diikat dengan agama. Bagaimana mengikatnya dengan agama? Bahwa kamu ini walaupun duitmu banyak, tapi karena duit kamu ada, aku mengizinkan kamu kerja. Dan lebih penting dari itu adalah berikan sama dia jiwa qanaah, sehingga ketika suaminya kesulitan hidup, dia bisa bertahan meskipun dalam kesulitan. Meskipun secara fikih, di saat suami betul-betul sudah kesulitan untuk menafkahi istrinya, si istrinya berhak untuk minta melepaskan diri untuk mengembalikan dirinya kepada walinya. Tapi dalam keadaan yang betul-betul sulit. Tapi kan itu tidak baik kesannya. Tetap yang lebih afdal adalah perempuan memiliki jiwa qanaah. Dan itu mesti dari awal itu sudah dididik dan digembleng sehingga hal-hal seperti itu terantisipasi. Tapi kalau sudah tua baru mengajarkan itu agak berat. Butuh itikaf setiap hari itu baru bisa kita memupukkan jiwa itu kepada istri kita. Dan Said Muhammad di sini menyebutkan bahwa dia mengutip beberapa hadis Rasulullah SAW tentang tercelanya perempuan yang tidak ridha dengan rezeki suaminya. Dan itu yang perlu dididik kepada istri kita. Maka istri itu mesti dibawakan pengajiannya. Buatkan pengajian. Supaya dia punya jiwa yang bagus, punya pemikiran yang bagus, dan dia tahu bagaimana bersikap yang bijak terhadap ekonomi suaminya. Nah, karena kita tidak melibatkan mereka majelis taklim, sehingga mereka tidak punya jiwa qanaah, dan mereka tidak mengerti bagaimana bersikap yang benar masalah uang. Karena perempuan tak bisa kita pungkiri, jiwa keuangan itu memang mereka sensitif sekali. Jadi intinya satu itu yang paling penting, jiwa qanaahnya kita tanamkan dari awal. Caranya bagaimana Ustaz? Suruh rajin-rajin dia majelis taklim biar dengarkan dia nasihat-nasihat guru-guru kita ini. Mau tambahkan Ustaz? Makanya tadi juga Abu Said juga dalam buku ini di antara instrumen menikah itu adalah mengajarkan istri, ya. Mengajarkan taklim. Jadi antara instrumen dalam pernikahan itu adalah taklim, jadi saling mengajarkan. Istri mengajarkan suami ya untuk hal-hal yang tidak dia tahu. Maka ada tambahnya. Jadi ada hal tambahan yang diperoleh oleh seorang istri daripada pernikahan itu. Oleh karenanya saking mulianya ya kedudukan suami. Makanya tadi dalam hadis Ummu Abdul Jabal ketika dia ke Syam, kan dia lihat dibilang dan datang ke Nabi dia setelah pulang dari Syam, datang ke Nabi dia.
Kemudian dia sujud ke Nabi, sujud dia ke Nabi. Apa kata Nabi? Ma hadza? Ngapain kamu ini Muadz, kata Nabi. Kata Nabi, qadimtu Syam, ya. Saya datang ke Syam, fara'aitu masjiduna li batariqatihim wa asqifatihim. Wahai Rasulullah, saya pernah ke Syam dan saya lihat orang-orang itu sujud kepada pendeta dan uskup-uskupnya. Maka saya ingin buat ini pada kamu wahai Rasulullah. Kata beliau apa? Fa inni law amartu an ajla syai'in la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku memerintahkan sesuatu, sujud pada sesuatu, maka aku perintahkan istri sujud kepada suami. Saking besarnya kedudukan seorang suami bagi anak. Tapi itu juga ya, di samping taklim tadi, ini juga ada fenomena di sini. Ada fenomena juga di masyarakat, lemahnya semangat nafkah bagi beberapa orang pria. Ini juga ada survei di sini. Jadi di Kuala juga ada survei ini ya, survei angket. Ternyata memang di antara penyebab wanita itu melakukan khulu ya, gugat cerai, itu karena suaminya di rumah aja, duduk ya, pagi sampai sore. Nah, ini kan juga fenomena jadi bahan pelajaran bagi kita laki-laki ya. Kalau bisa tetangga kita, sahabat kita motivasi dia untuk mencari nafkah. Karena mencari nafkah kan merupakan jihad fisabilillah ya. Memberikan susup nasi untuk istri itu juga terhitung fisabilillah. Mungkin demikian. Satu tanya terakhir, Ustaz Khairuddin. Jadi kalau tak ada kita tutup. Oke, silakan. Sebelumnya tak tahu misalnya aib itu, hanya karena tidak bisa dinikahkan oleh ayahnya, walaupun dinisbahkan bintinya ke ayahnya itu, jadi masyarakat jadi tahu aib itu sebenarnya yang selama ini tak tahu. Itu kira-kira bagaimana mensiasati. Baik, tadi pertama apa? Oke. Baik, berarti pertanyaan langsung ini, satu aja pertanyaannya. Baik, jadi begini, itu hadis tidak bisa kita pungkiri bahwa hadis itu ada, bahwa nasab itu bukan di luar nikah, tapi nasab itu lahir di dalam pernikahan. Memang pertama di sini ada aspek sosial, ada aspek hukum. Aspek sosialnya, perempuan ini perlu dijaga aibnya, jangan sampai orang tahu bahwa dia menikah melakukan perbuatan zina di luar nikah. Maka cara yang paling cepat untuk menutup aib itu adalah bagaimana perempuan ini lagi hamil itu cepat-cepat dinikahkan. Maka orang yang paling bertanggung jawab untuk itu adalah tentu saja yang menghamili dia, begitu ya. Tapi kan tidak mesti itu, orang lain pun tak jadi masalah ya. Nah, yang jadi masalah yang paling besar di tengah masyarakat itu adalah tentang nasab si bayi ini. Bayi ini nanti ketika dia yang lahir adalah anak perempuan. Kalau yang lahir laki-laki mungkin kan tidak ada masalah, karena dia tidak ada perlu wali dalam pernikahan. Tapi kalau yang lahir anak perempuan di sini kan jadi masalah, karena ketika dia menikah nanti dia butuh wali. Pertama, kita harus timbang di sini adalah bahwa anak ini kan tak punya dosa sama sekali. Adapun larangan di sini, tak masuk nasab di sini, kata ulama adalah sebagai hukuman bagi si laki-laki itu, bukan hukuman bagi orang tuanya, bukan hukuman bagi anak. Itu dulu yang kita garis bawahi. Jadi larangan nasab ini bukan hukuman untuk anak itu. Anak itu tidak dapat hukuman di situ karena itu perbuatan ayahnya dan dia tidak bersalah dalam hal itu. Maka secara hukum bagaimana cara yang paling efektif untuk menyelesaikannya? Sedangkan si ayah ini tadi yang bukan ayah nasab dia tidak bisa menikahi.
Maka jika di situ memang di masyarakat itu perlu menyelamatkan aib itu dan dikhawatirkan mudaratnya besar, ada yang menghukumkan begini. Nanti bisa saja direkayasa. Rekayasanya itu si ayah tadi dia dipahamkan dulu bahwa dia bukan wali dari anak ini dan dia seakan-akan mengikrarkan itu, menyerahkannya kepada KUA. Jadi selesai masalah kalau itu terjadi. Dah Pak KUA, untuk wali pernikahan saya serahkan kepada Pak KUA. Sebenarnya dia nggak punya hak, tapi sekedar merekayasa untuk menyelamatkan aib muka daripada si anak ini. Karena banyak laki-laki mundur ketika tahu ternyata istrinya anak hasil zina. Nah, atau kalau memang jalur itu pun tak bisa, berarti ayahnya ini diangkat menjadi wali, namanya wali muhakkam. Nah, kalau memang nanti itu jalan satu-satunya, jalan terakhir. Nah, tetap saja jalan yang paling utama adalah berterus terang kepada semua pihak sehingga semua paham kenapa KUA yang menikahkan, karena memang bukan ayah kandungnya. Kalau memang jalur itu tak bisa, ambil jalur kedua. Cara kedua, seakan-akan si ayah perempuan ini menyerahkan hak perwaliannya kepada hakim. Nah, seakan-akan, tapi sebenarnya itu tidak terjadi. Sehingga anak ini pun tak perlu dia menanggung malu dan segala macam. Atau kalaupun jalur itu pun tak bisa juga, yang paling terakhir adalah wali muhakkam tadi. Jadi perempuan ini mengangkat walinya dari tadi. Tapi tentu saja itu pun bukan jalur yang paling bijaksana, karena itu untuk menolak kemudaratan saja. Perlu ada pertimbangan mudarat dan maslahat dalam hal ini. Nah itu, jangan sampai perempuan itu tak menikah seumur hidup gara-gara tak pandai merekayasa itu. Kalau KUA-nya bijaksana, tentu yang kayak gini ini udah ada cara sama mereka. Nah, KUA itu paham lah dia, cuma cara membisik-bisikkan itu udah paham dia caranya itu. Nah, tapi secara hukum tetap harus kita kaji. Wallahu a'lam bishawab. Cukup.